semuanya. Wah, saya rapi-rapi gini karena ini adalah episode terakhir dari kitab Galatia yang kita pelajari. Enggak deh, karena saya baru pulang dari khotbah online, jadi rapi, belum ganti baju. Ini bagian terakhir. Wow, saya harap saudara dan saya kita sama-sama belajar, mengerti, dan diberkati sama gospel. Kita akan bahas ini Galatia 6, ayat 6-18. Di bagian terakhir ini, Paulus mau mengajak kita untuk bermegah dalam Kristus. Di ayat 11, dia bilang bahwa surat ini dia tulis sendiri dengan tangannya. Itu bukti gini, aku mengasihi kamu jemaat di Galatia. Paulus mengasihi orang-orang yang dia layani dari sejak awal. Di ayat 12, Paulus menekankan lagi, mengingatkan lagi ciri-ciri pengajar yang palsu. Di ayat 13, Paulus sekali lagi bilang, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi Paulus mau bilang pengajar-pengajar itu pun tidak bisa melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan. Sebab tidak ada yang sanggup. Nah, mereka cuma memaksa kamu supaya kalian kelihatan taat, kelihatan luar biasa, dan mereka bisa bangga. Tuh lihat, orang-orang yang saya bina, tuh lihat, orang-orang yang saya ajar, mereka hidupnya luar biasa. Untuk bermegah saja, untuk kebanggaan saja. Tapi semuanya tidak bisa menyelamatkan. Sebaliknya buat Paulus, di ayat 14 Paulus bilang begini, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh salib itu, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus mau menjelaskan bahwa kehidupan agamawi akan membuat kita suka bercerita, bermegah tentang kita, tentang pelayanan kita, tentang kehebatan kita. Tapi kalau orang hidup dalam grace, hidup dalam gospel, maka itu akan membuat kita suka bercerita, bermegah di dalam salib Kristus, di dalam kasih Kristus saja. Dan itu yang akan membuat dunia tidak berarti lagi buat kita yang sudah menerima penebusan Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita bisa menikmati hidup di dunia, tapi tidak lagi terikat dengan dunia ini. Tidak ada lagi yang harus kita miliki. Tidak ada lagi yang harus kita kejar. Tidak ada lagi pengakuan yang harus kita dapat. Tidak juga kehausan untuk diterima, dicintai. Karena semuanya itu sudah kita dapatkan secara sempurna di dalam salib Kristus. Ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Sekali lagi Paulus mengulangi bahwa sunat, tidak bersunat, melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak ada artinya. Tidak lagi bisa membuat kita lebih berkenan atau kurang berkenan di hadapan Tuhan. Lebih disayang atau kurang disayang sama Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang maksimal, yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Nah, karena iman kepada grace, kasih karunia di dalam salib Kristus saja, maka saya, saudara, diampuni. Kita diangkat jadi anaknya, dijadikan sempurna, dibuat berkenan di hadapannya. Kasih karunia ini jugalah yang membuat saya dan saudara diubah menjadi ciptaan baru. Dan karena kasih karunia dalam salib Kristus ini saja, kita bisa bermegah, kita bisa terkagum-kagum, kita bisa berbangga karena apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, patokan gospel, kasih karunia Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Kalau kita hidup di dalam anugerah ini, gospel, maka damai sejahtera Allah akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di ayat 17, Paulus mau meyakinkan sekali lagi, aku ini hamba Allah loh. Aku betul-betul melayani Tuhan dengan tulus, nggak cari yang lain. Dan di ayat terakhir, ayat 18, Paulus tulis ini, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Maksudnya adalah supaya anugerah, kasih karunia yang sudah memulai semuanya ini, membuat kita mengenal Kristus dari sejak semula, membuat kita bertumbuh di dalamnya, memperoleh keselamatan. Biarlah kasih karunia ini juga yang terus menjaga kita, menyertai kita, membuat kita terus melangkah di dalam anugerahnya, memampukan kita untuk terus makin mengenal Dia dan bertumbuh makin lagi di dalam Dia. Biarlah ini menyertai kita semua dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih.